Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke materi bab 4, yaitu budidaya tanaman sayuran. Materi yang pertama adalah jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, apakah kamu suka makan sayur? Sayur apa favoritmu? Hampir setiap bagian dari tanaman sayur dapat dimakan. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Nah, bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, contohnya pakcoy, lalu umbi, contohnya wortel, dari tangkai daun, contohnya seledri, dari bunga, contohnya kembang kol, dari umbi lapis, contohnya bawang merah, dari buah, contohnya tomat, dari biji, contohnya kacang, dan dari batang, contohnya asparagus. Berikut beberapa contoh tanaman sayuran. Yang pertama adalah tomat. Tomat memiliki nama latin Lycopersicon esculentum, merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam atau HST. Tanaman yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah mempunyai nama latin Allium cepa, banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinnya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 85 sampai 90 HST. Tanaman yang ketiga adalah kangkung. Kangkung memiliki nama latin Ipomua reptans, termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang bisa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Nah, kangkung ini dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Cara memanennya adalah bisa dengan cara dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Nah, kalau dipotong, nanti setelah dipotong kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Tanaman yang keempat adalah bayam. Bayam memiliki nama latin Amaranthus sp, termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup juga di dataran rendah. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbaceous dengan bentuk batang persegi. Nah, sifat permukaan batang pada bayam ini licin, beralur dengan arah tumbuh batang, yaitu tegak ke atas. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda atau anus. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai dipanen. Jenis tanaman yang kelima adalah sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Sawi ini bisa dikonsumsi pada saat segar, maksudnya masih mentah, maupun diolah atau sudah dimasak. Nah, penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau.
Padahal ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pakcoy atau bokcoy, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Materi selanjutnya adalah B. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama kita akan membahas dulu sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Terdiri dari bahan dan alat. Macam-macam bahan adalah yang pertama, benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul harus berasal dari varietas unggul, jadi daya tumbuhnya besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih bersertifikat. Yang B adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik atau pupuk anorganik. Pupuk organik atau pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memiliki unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya C adalah pestisida yang berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Selanjutnya D adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, media tanam ini terdiri dari dua macam ya, yaitu satu media tanam organik dan yang kedua adalah media tanam anorganik. Media tanam organik terdiri dari satu arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Yang kedua adalah kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan antara lain limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur tanah, gembur, dan berbau daun lapuk. Yang ketiga adalah sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopit yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas, namun sabut kelapa mudah berjamur. Selanjutnya yang kedua adalah media tanam anorganik. Yang pertama adalah gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan.
Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua adalah pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembaban sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Yang ketiga adalah pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembaban dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara, oleh karena itu biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasenya baik. Batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lain untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Yang keempat adalah spons atau floral foam. Banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Yang terakhir adalah vermiculit dan perlit. Adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Materi selanjutnya adalah alat produksi sarana budidaya tanaman sayuran. Alat terdiri dari dua macam, yaitu satu, alat pengolah tanah yang terdiri dari garpu, sekop, cangkul. Yang kedua, alat pemeliharaan tanaman yang terdiri dari sprayer, koret, dan gembor. Setelah kita membahas sarana budidaya tanaman sayuran, selanjutnya kita akan membahas tahapan budidaya tanaman sayuran. Langkah yang pertama adalah pembibitan. Di sini kita akan dimulai dengan cara menyemai benih atau menebar benihnya, lalu benih itu dipelihara supaya tumbuh menjadi bibit. Setelah benih tumbuh menjadi bibit, bisa kita pindahkan ke dalam tempat yang kecil supaya bisa tumbuh dengan sehat. Nah, ketika benih tersebut menjadi bibit yang cukup tinggi atau dikatakan siap pindah tanam, barulah kita bisa pindahkan ke tanah yang lebih lebar atau lahan tanam yang lebih lebar, atau bisa juga dipindahkan ke dalam polybag yang lebih besar lagi. Tahapan yang kedua adalah pengolahan tanah. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar tanah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Nah, penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Tahapan selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan. Yang pertama adalah penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Penyulaman itu, jadi kalau ada yang mati, kita ambil, kita petik, lalu kita buang. Yang ketiga adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Yang keempat, pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Yang kelima, pemupukan. Pemupukan ini harus dilakukan dengan tepat caranya, jenisnya, dosisnya, dan waktunya. Dan yang keenam,
Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis juga harus sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Lalu yang terakhir adalah pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah supaya kuat tanamannya. Tahapan yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan ini adalah tahapan yang paling disukai oleh setiap penanam. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang budidaya tanaman sayuran. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.